santri gitu loh, senggol dong. Jalannya kalem kayak tai hanyut. Wajahnya bukan hitam, tapi kurang terang. Ini mas sedang bu ya. Ada juga saya pas turun di mobil ada perawan salaman, nangis. Kirain mah demen, taunya kakinya keinjak. Santi tahu sendiri kan? Rambutnya gondrong, pecinya merah, gigi kuning. Kita boleh kalah di rupa, tapi menang di rasa, bos. Bihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzi tanzurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya muliakan para kiai, para masyayikh, para ustadz, sesepuh-sesepuh kampung Gunung Kaler dan sekitarnya, walaupun tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak akan mengurangi hormat saya, dan semuanya saya anggap orang tua sekaligus guru saya. Mudah-mudahan para panjang umur, istiqomah dina ibadah. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Ana Lurah ya. Mudah-mudahan Pak Lurah sing jadi kepala desa jangan jadi kepala dosa. Segenap para panitia penyelenggara, mudah-mudahan apapun yang kita curahkan, apapun yang kita korbankan menjadi asbab wasilah anak keturunan kita menjadi soleh-solehah. Secercah cahaya dari lubernya karomah Syekh Nawawi bin Umar Tanara. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang doyan ngaji. Sekarang kan repot Pak, Tanara itu sudah menjadi ikon dunia karena Syekh Nawawi lahir di Tanara, disebutnya gegedugnya ulama Hijaz. Siapa yang tidak tahu dengan nama Syekh Nawawi? Tapi Masya Allah tabarakallah, sayang seribu sayang kita yang dekat dengan kelahiran ulama Hijaz tapi nggak ngerti soal agama. Bener nggak Bu? Boro-boro kayak Syekh Nawawi, boro-boro hafal 30 juz 30 kagak hafal. Alam taro nyasar ke alam nasrah. Wih, surat apa baru dengar? Surat 2 alam Pak Ustad. Taunya alam taro sama alam nasrah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan untuk junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah. Rasul mengatakan bahwa di akhir zaman umatku akan banyak yang kena sihir dunia. Lanjut Bu. Coba matanya ke sini, jangan ke sini Bu.
Dari tadi liatin perut terus. Ini mah bukan gendut, ini mah bajunya kekecilan. Ingat Bu, kalau orang yang badannya gede itu paling duluan masuk surganya. Sebab kata ulama, yang paling duluan masuk surga yang paling berat timbangannya. Umat di akhir zaman itu akan banyak yang kena sihir dunia. Apa tanda orang yang kena sihir dunia? Kalau sudah menganggap yang kaya mulia, yang miskin hina. Camkan baik-baik. Mohon maaf Pak, saya kalau ceramah seperti kereta. Sebelum nyampe stasiun, pantang injak rem. Allahu Akbar. Biasa di sini mah al-mukarrom, di rumah mah biasa nyuci popok orok. Oh berarti Pak Kiai di rumah takut istri? Sorry, bukan takut istri. Aku hanya sadar diri, diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kulu-kulu. Lanjut Bu. Dengerin Mas, kita bicara realita Bos. Ceramah itu bukan tentang merangkai kata, tapi bagaimana habis ceramah dapat chemistry-nya, men. Sedikit terdengar kasar, tapi ini realitanya, kawan. Ingat Bos, sebaik-baiknya jadi laki-laki, wanita nggak suka pria miskin. Kulu-kulu. Siapa yang kena sihir dunia? Kalau orang sudah beranggapan bahwa yang kaya itu mulia dan yang miskin itu hina, sudah dipastikan dia kena sihir dunia. Dan sekarang terjadi Bos. Senggol dong. Mohon maaf Pak, gak usah jauh-jauh, sederhana saja. Sekarang kita ngadain acara PHBI, entah maulid, Isra Mi'raj atau haul. Mubaliknya datang, masih muda, mobilnya keren, Alphard, Jero, Beko. Beko mah tanda orang kaya, nggak ada orang mesti punya Beko Bos. Bu, kalau yang datangnya mau baliknya padahal masih muda, masih anak-anak, masih remaja, tapi mobilnya keren, Alphard. Itu kakek-kakek udah 70 tahun. Salaman sama Kiai, cium tangan di bolak-balik. Tapi kalau yang datangnya Kiai kesepuhan tokoh setempat, cuman sayang turun dari motor Supra udah ngebul knalpotnya. Apa bilangnya? Masukin ke dalam. Nggak ada yang nyamperin salaman. Nggak usah tengok ke depan ke belakang, takutnya kita yang kena sihir dunia. Saya mau nanya sama ibu, jujur ya, katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, jangan pernah ada dusta yang terkita. Jika kamu punya unek-unek tentang perasaan, kalau dipendam membahayakan, hendaknya utarakan. Diterima atau tidak itu pilihan Bos. Kita sama-sama punya masa lalu yang kelam kawan. Jangan picik menghakimi orang lain. Orang jahat punya masa depan, orang soleh punya masa lalu Bos. Semuanya berproses. Nasi yang kamu makan hari ini bukan yang dalam kemarin kawan. Kamu ingat air hujan yang putih jernih itu berasal dari awan yang gelap Bos. Bahkan kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk benar-benar berposa. Jangan berkecil hati Bos. Jangan pernah menilai orang dari tampilannya Bos. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Belajar dari Ponca, yang putih saja belum tentu suci. Belajar dari kopi, yang hitam belum tentu kotor. Betul? Gudang garam isinya rokok Bos.
Mohon maaf Pak, ini fakta. Waktu saya jatuh, yang menolong saya orang-orang kriminal kawan. Jangan berkecil hati. Allah itu maha baik. Semua yang benar dan yang salah, yang soleh dan yang salah, itu semua atas kehendak Allah. Jangan pernah menghakimi orang lain. Saya kalau diterakin penghadir nggak pernah saya baperan Pak. Saya udah kebal, biasa diomelin bini. Kalau ada penghadir neriakin mau balik, itu bukan tidak punya tata krama. Justru di situ letak ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ini, ini soal rasa kawan. Ingat Bu, saya mau tanya, Bu, ibu kalau punya anak perempuan, cantiknya luar biasa. Ada 2 cowok apel ke rumah ibu, yang satu turun dari mobil sedan, katanya orang Jakarta, uangnya miliaran, bos tanah bos, pakai jas, sispek, kali ini kan offset. Mendingan perut offset daripada gigi offset. Tadi saya lewat pasar Kresek ya, ada ibu-ibu mohon maaf giginya ada offset. Motornya udah hidup tapi nggak jalan-jalan, nggak maju-maju, marah-marah. Kata saya gimana mau maju, giginya juga kagak masuk. Cakep, uangnya banyak, ganteng, masya Allah tabarakallah, udah tampan, mapan. Pas diperiksa, Islam, insya Allah di KTP Islam seumur hidupmu. Coba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba baca syahadat, kan diperiksa, takut non muslim. Baca syahadat, at-tahiyatul. Goblok, syahadat bukan tahiyat. Sabar Bu, nanti syahadat ketemu di tengah. Tampan, mapan, tapi nggak tahu nggak ngerti ilmu agama. Yang kedua nih, masya Allah, santri gitu loh, senggol dong. Jalannya kalem kayak tai hanyut. Wajahnya bukan hitam, tapi kurang terang. Ini mas sedang Bu ya. Tadi juga saya pas turun di mobil ada perawan salaman, nangis. Kirain mah demen, taunya kakinya keinjak. Santi tahu sendiri kan, rambutnya gondrong, pecinya merah, gigi kuning. Kita boleh kalah di rupa tapi menang di rasa bos. Pas salam lebih pas sehat daripada Ki Haji Hafid Hawasi. Salamnya dengerin, Assalamualaikum. Santri eran. Oh, pokoknya ini mah bukan istimewa ya, tapi makhluk langka yang hampir punah. Masya Allah. Diajak makan sama calon mertua, baca bismillahnya, pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau nasi asem. Oh, uang kagak punya, turunan kagak jelas, ditinggal cerai sama orang tuanya. Tapi ngajinya Masya Allah. Ibadahnya, bayangin coba, sholat duhanya siang malam. Tidak tampan, tidak mapan. Kalau kencan pasti dimpamin tolak angin sama peromah. Balik diklik pakai duit gobang. Saya mau tanya sama ibu,
Kira-kira kalau ibu sebagai orang tua dari perempuan cantik ini, ibu kalau ngambil mantu, ngambil yang tampan, mapan, tapi nggak becus ngaji, nggak becus ibadah, apa ngambil yang, mohon maaf ya, wajahnya Masya Allah, kere, tapi ahli Allah? Jawab. Nih, sihir dunia nih, kena nih. Jangan begitu bos. Ingat, hei laki-laki bangkit. Gak boleh laki-laki malas. Ingat bos, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Mudah-mudahan nih anak-anak kampung sini pada sugih-sugih. Mohon maaf, saya bicara seperti ini bukan mengajarkan tentang hukum dunia, tapi kita harus sadar rukun Islam nomor 3 dan nomor 5 butuh dana, kawan. Neng, mau Dimas kawinin pakai sendal swallow? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu. Antes. Zaman sekarang aja kita nggak punya duit, nggak dihargain. Walaupun saudara banyak, kalau kita kere nggak ada yang ngaku saudara. Tapi kalau kita sugih, uangnya banyak, setan ngaku bini. Allah. Ingat dulu Bu ya, mohon maaf Bu, saya dulu nggak seperti ini. Ini agak bagus lah. Dulu waktu nyantren, kata bapak, kamu nggak usah dulu main cinta-cintaan, ngaji yang benar. Tapi siapa coba yang bisa larang jatuh cinta? Ini tentang perasaan kan? Perasaan nggak bisa dikendalikan bos. Peka ye. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ceritanya nih, saya jalan apel ke cewek kan, cakep kan? Bukan berarti kita belagu, kita jelek nyari yang lebih cakep buat memperbaiki keturunan. Emang nggak boleh orang jelek bergaya? Ingat coba, saingannya sama RE King Cobra tahu? Zaman 9596 RE King Cobra, brum. Masya Allah, orang mah pakai RE King Cobra, kita mah sendal jepit. Orang mah, rambutnya juga berkelas. Gatsby, lavender. Kita mah sisa beli sayuran di Kobong, beli emeron sasetan, gopek. Lecil kan? Mau masuk ke rumah cewek, hujan gede, ngebul. Ketika saya ngomong, maaf ya deh, saya ingin mengutarakan perasaan. Apa jawabnya? Sorry, wajah kamu bukan level aku. Allahu Akbar. Sepertinya aku harus membuka penyamaran sebagai CEO. Itu dulu bos. Aku yang dulu. Dia belum tahu aku sekarang FYP bos. Sombong amat sih lo. Sekarang mah dia udah nikah tuh, jadi second. Kan biasa kalau kita nikah sama orang tampan mapan, ragu, cewek. Kan wanita juga punya prinsip. Daripada rumah tangga berlama-lama tambah terluka, lebih baik hidup menjanda. Kemarin saya ketemu, pas saya kondangan, dia juga prasmanan, udah senyum dari jauh. Kata saya, now. Ini bukan tentang balas dendam, tapi ini tentang luka yang tak berdarah, kawan. Dia bilang, Haji, sehat, sedang. Apa dia bilang? Kiai, kayaknya nggak apa-apa jadi nomor 2. Wow, maaf, kamu bukan level aku. Ingat bos, kalau kita ukurannya harta, ukurannya tahta, kamu nggak bakalan punya saudara bos. Kadang-kadang orang zaman sekarang kalau udah banyak duit, robah gaya bicaranya, wah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita. Harta
semuanya akan tenggelam ketika tanah sudah ada di pusara kita. Tapi ada satu yang tidak akan pernah punah, tidak akan pernah tenggelam. Apa? Amal soleh. Sudah berapa ratus tahun Syekhuna Nawawi Al-Bantani wafat. Malah wafatnya bukan di tempat kelahirannya, tapi di Makkah Al-Mukarramah, samping pasar Ja'fariyah. Seluruh dunia ziarah ke Syekh Nawawi. Orang-orang pesantren disiplin ilmu tidak ada yang tidak kenal dengan Syekh Nawawi. Kenapa? Namanya begitu menggaung. Kenapa? Amal solehnya, ilmunya, ikhlasnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua kena dari bara secercah barokah Syekh Nawawi bin Umar Tanara. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah ya Bu. Biar kita bisa jarah ke Rasulullah, jarah ke Baitullah, jarah ke Syekh Nawawi bin Umar Tanara. Amin. Amin ya Robbal. Pertanyaannya, ada orang ilmunya tinggi tapi biasa-biasa saja. Why? Ilmunya hebat tapi tidak punya keramat. Kenapa? Karena tidak ditunjang dengan hati yang bersih dan akhlak yang bagus. Makanya mohon maaf para santri, para ustadz, jangan karena kita pinter ngaji ditokohkan lantas kita tidak bisa menghargai orang lain. Hidup jangan hanya pengen dihargai, tapi harus bisa menghargai, bos. Jangan hanya pengen dihormat, tapi harus bisa menghormat. Yang pinter harus bisa menghargai yang bodoh. Kalau kita pinter jadi kayak nggak ada yang bodoh, mau magain siapa? Juri. Bener nggak? Santri banyak, nggak boleh semuanya jadi kiai. Nanti saya banyak saingan bro. Ini soal masa depan paman. Allahu Akbar. Mohon maaf pak, yang pinter sama yang bodoh kudu ngahiji, kudu bersatu. Siap? Coba mohon maaf, acara seperti ini kalau nggak ada orang-orang, kalau nggak ada pemuda-pemuda, kalau nggak ada orang-orang yang pengetahuan agamanya rendah, nggak bakalan ngewujud. Bener nggak? Yang gelar tikar siapa? Pemuda kan? Mana ada kiai gelar tikar? Nggak ada. Ada kiai yang naikin ini, nggak ada. Yang gitu hayang, nggak mau lah. Mohon maaf pak, kita dibesarkan oleh orang-orang yang katanya bodoh dalam agama. Bener nggak? Nggak boleh sombong. Yang kaya nggak boleh sombong, yang cantik nggak boleh sombong, yang jelek nggak boleh ngomong. Walaupun ada orang yang belum doyan ibadah, belum doyan sholat, tetap kita nggak boleh benci dengan pelakunya, tapi kita harus benci dengan perilakunya. Si ini nggak sholat, si ini tukang zina, si ini tukang main FF, si ini tukang depo, wajah-wajah rungkat. Bos, kalau tukang depo, tekok. Mohon maaf pak, mohon maaf, saya juga bukan orang bener kang. Kalau saya orang bener, gak bakalan nyari kejo kesini pak. Saya nggak pernah merasa bener. Mohon maaf pak. Ente semua nggak tahu kan masa lalu saya seperti apa. Ayolah, ang, senior kamu sudah pada tobat kawan. Wis tobat wis. Wes pragat. Sekarang bukan zamannya Manson, whisky, wine, vodka, Raja Wali, sudah lah. Kamu cuma lokem kecil, duit kagak punya tapi pengen mabok, minum ciu, jalannya mundur. Sudah bos. Minuman keras itu minuman setan. Kalau minuman setan diminum sama kita, setan minum apa? Saling hargai dong. Ayo kita bersama-sama, kita bahu-membahu, kita bersatu. Nggak boleh ada sekat-sekat. Wih,
Saya orang pintar agama, kamu orang bodoh agama, nggak boleh duduknya barengan. Nggak ada sekat-sekatan. Kita sama bos. Benar? Yang pintar harus menghargai yang bodoh juga harus menghargai sama yang pintar. Ingat bos, jangan karena pemuda-pemuda mereka masih berandalan, mereka belum mau sholat, lantas kamu menyepelekan mereka. Sorry, orang yang nggak doyan sholat juga ada manfaatnya bos. Kalau di kampung Gunung Kalen ada yang mati, siapa yang gali kuburan? Yang nggak sholat, ya mah bagi-bagi amplop di masjid wah. Mantan pemain bos. Allah. Satu, gak boleh setinggi apapun ilmu kamu, sehebat apapun ibadah kamu, selama kamu masih menganggap rendah kepada ahli maksiat, kamu tidak akan khusyuk kepada Allah. Ingat bos, orang yang maksiat juga makhluk Allah. Kamu juga jadi ahli ibadah. Itu bukan kemampuan kerajinan kamu, itu justru hasil pemberian Allah. Paham? Ingat bos, mata kamu dijaga. Jangan dulu menghakimi kalau baru katanya. Apa artinya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga bos? Anjay. Parah. Anak-anak muda ngaji ya. Siap? Kita adalah tetangga-tetangga daripada kelahiran Syekh Nawawi. Jangan bikin malu Syekh Nawawi. Malu kalau pemuda Gunung Kalen gak bisa baca kitab Sarah Sitin, gak bisa baca Kasih Patu Saja. Malu. Ganti sepaknya pakai cangcut. Jangan-jangan pemuda sini gak bisa adzan. Nanti lomba adzan dalam rangka memperingati haul Syekh Nawawi. Jangan nyepelin adzan bos. Nanti bini kamu brojol lahiran, masa iya anak-anak kamu yang ngadanin RT? Gak jelas. RT di sini wajib bisa ngaji. Dengerin. Amin mikir PA. Kebayang nggak coba Ustadz Kiai semuanya ngebesan pas hari Jumat, RT di masjid sama RW, kata RW, RT naik PA lu, karena RT-nya religi, RT-nya RT syariah, naik mimbar. Saya sebagai RT Gunung Kalen dengan ini menginformasikan untuk sholat Jumat hari ini diliburkan. RT goblok. Bu, Kang, titip satu ya, titip, jangan pernah ninggalin sholat ya Kang. Parah. Ini gara-gara lahiran cuman diadanin doang, nggak pakai komat begini nih. Suruh sholat abot, yang abot mata isya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afi abdani ونور الأبصار وعلى آله. Saya mau nanya, di sini ada pesantren? Gak ada. Wow, amazing. Pantesan disuruh sholat abad. Mudah-mudahan ya di tahun ini pengajian di sini makin maju ya.
Pengajian bapak-bapak akeh rame. Karena Pak Haji ada 20 orang juga pemain lama. Ini kan wajah-wajah bako bos. Mudah-mudahan dengan berkahnya Syekh Nawawi Allah berikan hidayah kepada hati kita. Mohon maaf ya Kak, saya mau menyampaikan amanat dari seseorang dan beliau itu bisa dipercaya. Dan saya yakin beliau nggak bohong. Katanya begini, sampaikan ke orang Gunung Kaler bahwa tanggal mati nggak ada di kalender, bener ya? Ada yang tanggal matinya di kalender ada? Pisahan aja bagi-baginya Jumat. Jumat Kliwon ya. Pas kuntilanak keluar. Allah, Pak, mohon maaf. Saya mau ngomong ya. Diterima syukur, tidak terima ya silahkan. Nah, saya matanya juga kagak kenal ini. Saya dari rumah ini mau ceramah ke sini, dikasih, diterima, nggak dikasih nginep. Saya ini laki-laki harus punya nyali bos. Jangan badan aja yang gede kagak punya nyali. Nyali itu di hati bukan di body, senggol dong. Kita ini laki-laki yang cari nafkah tiap hari banting tulang, nggak boleh diatur istri. Allahu Akbar. Waduh, ini pulang bisa-bisa ribut nih. Ingat Pak, tanggal mati nggak ada di kalender kan? Sampean punya anak 5, bini 4. Iyalah, orang waras begitu Pak. Ya wes kok rekor kuat papa. Dengar baik-baik, mohon maaf, ini udah malam, udah mulai nggak kondusif. Dengar baik-baik ya. Wow, sepertinya ada yang tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Ingat kawan-kawan, walaupun kita punya anak banyak, udah suami, sayangnya kebangetan. Makan sepiring berdua, rokok sepotong sewang. Kita mati sendirian bos. Kita mati sendirian bos. Harus ngajak. Mau sampean yang duluan, saya mah ikhlas. Aduh. Tapi aneh ya, yang beginian itu kadang-kadang susah matinya. Bener. Apa ya? Apa 86 sama malaikat? Sok, balik lagi. Walaupun kita punya anak, punya cucu, punya bini, punya suami yang sayangnya kebangetan, ternyata kita mati sendirian dan ditinggalkan. Kenapa diam? Kamu mati sendirian bro. Istri kamu nangis, tapi kakinya nginjak kuburan kamu bro. Matanya nangis, kakinya nginjak. Tuh diketawain bro. Coba, mari kita merenung, sejenak saja merenung. Sudahlah, gak usah kita terlalu ketinggian. Saya ingin menjadi Syekh Nawawi, bagus, tapi ngaca. Minimal kita selamat aja buat diri kita sendiri ya. Ketika mati, kamu sendirian ditinggalkan. Ayo kita belajar untuk mandiri, belajar untuk sendiri, berdua dengan Allah. Pecinya dipakai, tumben. Apa dapat Lailatul Qadar ya? Allahu Akbar. Belajar untuk mandiri, belajar untuk sendiri. Karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada.
Orang yang kamu percaya gak bakalan selamanya setia. Walaupun istri kamu mulutnya manis bilang sayang, bohong, akan pergi ketika hatinya terluka. Dan jangan terlalu berharap yang manis-manis. Ingat, sakit gigi, sakit hati berawal dari yang manis-manis, bos. Allah. Siang malam nyari uang, ngebelain bini. Kita mati ditinggalin nikah, nikahnya sama temen. Sakit bro. Kamu mati, bini kamu dinikahin temen. Pas lebaran bukan jarah. Bro, bini kamu enak juga ya. Apa yang kamu dapatkan dari kerja keras siang malam, ngempanin bini, sampai ninggalin Allah, sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin Jumat? Kamu gak dapat apa-apa, kamu sendiri. Terpaksa. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta. Allahu Akbar. Ternyata kerja keras yang selama ini kita kerjakan, ketika meninggalkan ibadah, ketika meninggalkan sholat, ketika meninggalkan Jumat, semuanya sia-sia. Yuk, masih ada waktu ya dek. Saya juga bukan orang baik, tapi kita berusaha baik. Siap? Siap? Yuk Kang, mulai malam ini yang sholatnya masih absen, kita sholat ya. Nanti kalau ditanya, kamu lagi dagang? Enggak, gua mah dagang iseng doang, nunggu waktu sholat. Adem, Allah Akbar. Mudah-mudahan dengan berkah karomahnya Syekh Nawawi, Allah kasih hidayah khususnya buat yang hadir di sini, biar menjadi ahli-ahli sholat. Amin. Kang, bocoran ya, bocoran ya. Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Wow, aku sampai kaget. Mohon maaf ya Kang ya, jangan ngerasa saya lagi ngasih pendidikan, enggak. Kita sharing aja. Kita sama-sama pendosa, cuma beda cara kawan. Wis peragat. Laka. Saya itu sebenarnya Pak, ada keturunan dari Takakan, Ulaler, Cigabus. Jujur, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa. Cuman kalau denger ngerti, cuman nggak bisa ngomong. Kursus PA sih lah. Kursus bahasa Jawa, bahasa Inggris kursus mah PA. This is a comro. What is the meaning comro? Oncom di jero. Allah, sok dengerin Pak. Jadi mudah-mudahan walaupun uraiannya sederhana, mudah-mudahan ada yang mengena, ada yang membekas ya. Minimal ya mudah-mudahan ada 1-2 makhluk yang setelah acara ini taubat ya. Tapi mohon maaf ya, kalau misal ada sepotong 2 potong makhluk besok yang Allah kasih hidayah tobat, biasa nggak ke masjid, kadang-kadang ke masjid, jangan ditertawain ya. Kasih kesempatan buat murid baru ya, warga baru. Biasa kagak ke masjid, ini mah ke masjid. Weh,
pantesan mau hujan kagak jadi. Gak boleh bos, gak boleh bos. Semua ada saatnya. Semua punya jatah gagal, semua punya jatah nakal. Siap? Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah bos. Amin ya robbal. Oh, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kita kan suka ngedoa, ya Allah biar selamat dunia akhir. Oh, mau nggak punya anak doyan ngaji? Pak, saya punya ijazah dan sanadnya nyambung ke pesantren Lasem ya. Kalau kita punya anak pengen rajin ngaji, soalnya gini Pak, pas Ramadan kemarin ada ustadz datang ke rumah saya, kayaknya ustadz setengah badan lah. Kan kalau ustadz pul kalau ngeriung itu kan dapat kresek merah, setengah badan lah. Kiai, tolong saya ini tetua kampung, malah dengan kampung masih tua saya. Maaf ya Bu, obatnya baru habis. Saya ditokohkan, saya di kampung tokoh masyarakat, saya ustadznya yang ngajar ngaji saya, semua orang menghormati saya, tapi saya dibikin malu sama anak sendiri. Kenapa emang? Anak saya masukin pesantren, sampai 2 mobil saya ngantar, saking bahagianya. Paman, nenek, semua dibawa. Kami masih ngobrol sama kiainya, anak hilang, pulang naik rem. Allahu Akbar. Sepertinya di punggungnya pakai batu baterai. Sepertinya harus mengeluarkan ilmu boboiboy. Kok bisa anak hilang? Hei, hei. Kata saya, udah kamu kan ustadz, nggak usah nyanterin ke tempat orang. Di rumah saja ngaji, ajar ngaji sama kamu, sama aja. Kalau gitu mah nggak masalah. Boro-boro ngaji, disuruh sholat melotot, kayak si Abot. Wow, dia masih hidup. Disuruh sholat melotot, temennya Abot. Sorry Bot. Terus kesini ngapain? Ya siapa tahu Kiai punya jampe yang jetu, punya amalan yang mujarab. What? Ya gimana caranya saya punya jampe ajian ilmu supaya ketika saya nyuruh sholat anak nurut, gak kayak si Abot. Kata saya gampang, biar diturut sama anak kalau nyuruh sholat, baca ayat kursi, ayatnya dibaca, kursinya dipukulin. Hidayah itu murni milik Abot. Terjelas. Panjang umurnya Abot ya. Yang lain udah pada mati, tinggal Abok aja sendiri. Wow, batuk. Minum komik meredakan penyakit batuk. Bila sakit berlanjut gebukin dokter. Nah, parah. Minum lah kasum tuh PA. Minum mah Allah mah dari saitona. Allahu Akbar. Lanjut. Pak, mohon maaf ya. Walaupun kita begini ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang kepake ya. Jadi mohon maaf Pak. Kalau punya anak susah, bandel, pusing lah.
hampir dicoret di kakak. Kalau punya anak biar demen, misal tadinya nakal nih, tadinya bandel, biar kalem ya, biar orangnya nurut, biar mau ngaji lah intinya. Anak-anak sekarang kan nggak ngaji, mohon maaf Pak, rata-rata sekarang anak yang ngaji maghrib itu kadang-kadang anak SD, pindah SMP berhenti, bilangnya udah aneh-aneh kan, udah SMP masih ngaji. Kan aneh kan, justru yang nggak ngaji katrok. Kalau anak biar dia doyan ngaji, demen ngaji demen. Ini kan kalau denger yang ngaji panas kupingnya dia. What? Al-Fatihah. Nih dengerin, saya punya ijazah sanadnya ke Mbah Dilasem. Kalau pengen anak seneng ngaji, doyan ngaji, sampai mati seneng ngaji, punya duit gak punya duit tetap ngaji. Kalau masuk pesantren betah nih, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil. Baca ya 3 kali ya. Wah nih anak-anak suka ditimang-timang kan ya, bener gak Bu? Ditimang kan? La ilaha illallah. Anak sape, anak abad ya Bu ya. Kalau nimang-nimang anak yang kecil gitu ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Shadiqul. Terus aja baca. Atau gini, mohon maaf ya, anak kita udah remaja nih, udah beginilah, udah seumuran begini kan, yang suka bawa bendera gini-gini kan. Aku sudah tidak mampu melihatmu paman, kamu sudah beda alam, alam kamu barjah. Mohon maaf ya Kang, misal anak kita remaja susah diatur kan. Ini kan coba, itu kan tiang jemuran orang. Ya kan dari rumahnya mah kan benderanya dimasukin tas. Jangan ya Dek. Mudah-mudahan jadi ahli-ahli Allah. Mohon maaf Pak, jangan lihat mereka dengan kasat mata, dekati, pahami mereka. Kadang-kadang ada, mohon maaf, saya pernah ngajak ngobrol Pak dengan anak-anak pang di lampu merah. Dia minta-minta kan, kebetulan saya dikasih berkat tuh, saya kasih berkat. Yai, kenapa mau nyamperin kami? Kan kamu juga manusia, bukan setan. Kamu makhluk kasar seperti aku, bukan makhluk halus. Kan kami begini, aku juga begini. Sudahlah, jangan bicarakan tentang perbedaan, kita bicara tentang persamaan. Aku, kamu sama-sama makhluk Tuhan. Untung nasib seperti kamu gak Allah timpakan ke diriku, paham? Makanya mohon maaf, kita kedepankan rasa kasih sayang bos. Jadi kalau lihat orang-orang yang berandalan, lihat cewek-cewek yang gak bener, jangan dihina. Untung gak kena ke keluarga kamu. Kalau bisa nolong, paham? Saya pernah diajak sama dinas sosial Pak, nangkepin cewek-cewek begitu kan, dikumpulin tuh di 2 orang dinas sosial. Yai, kasih nasihat. Assalamualaikum. Teh, kakak, mbak, gak boleh kita ngasih lempar anak dari duit haram. Masih banyak yang halal. Itu melotot aja tuh. Terus ada yang satu yang cakep tuh, Yai beres. Ya. Assalamualaikum. Kami juga gak akan berhenti seperti ini. Tapi siapkah Pak Kiai ngasih makan sama susu anak saya? Kata saya kabur.
Makanya kalau orang itu masuk dalam jurang maksiat, kita tuh nggak boleh benci. Kalau misal Rasul jadi nabi benci sama ahli maksiat, Islam gak bakalan nyampe ke Gunung Kaleng. Paham? Justru kita itu harus lebih sayang ke ahli maksiat. Justru dakwah itu harus masuk ke ahli maksiat. Orang yang udah doyan sholat mah seperti Mas Abot udah jadi ahli Allah. Al-Fatihah. Mohon maaf Pak. Ini kan lucu kan, kadang-kadang ustadz itu alergi ke orang-orang yang berandalan. Jangankan ngasih, deket aja kayaknya alergi kan. Padahal lahan dakwahnya di situ. Mengkonon apa keren? Liar aing mengkonon. Tai konon berarti. Jangan pernah benci dengan pelaku maksiat. Cukup kita benci perilaku perbuatan maksiat. Mereka juga sama saudara seperti kita. Apa kalian tahu endingnya akan seindah kamu? Enggak. Rubbama fataha laka babal ta'at wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan lil wusul maksiyatun aw rasad dillan wa ibtiqaran khairun min ta'atin aw rasad izzan wastikbaran. Mohon maaf saudaraku, siapa yang tahu? Mas Abot lebih duluan ke surganya daripada saya. Bener nggak Mas? Bener nggak? Tapi malaikat juga pasti mikir lagi Mas. Kang, punten ya. Ada orang yang ditakdirkan rajin ibadahnya rajin, tapi hatinya sombong, ngerasa paling suci, ngerasa paling ahli ibadah, nganggap orang yang nggak sholat itu raka. Dia pikir dia hakimnya, mungkin dia ikut proyek bangun surga kan. Iya, mungkin bikin raka, kayu bakarnya ngambil dari dia kali. Sombong, ngerasa dirinya paling suci, ngerasa ahli ibadah. Lihat orang lain nggak ibadah, raka. Karena sombong hatinya, menghakimi orang lain, padahal tugasnya bukan menghakimi. Yang menghakimi itu murni milik Gusti. Yang menentukan kamu surga, kamu raka, itu Gusti. Wa ma fataha laka babal qabul. Karena kesombongan hatinya, ibadahnya kagak diterima. Jidat cuma menang hitamnya doang. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi. Ada yang Allah takdirkan hidupnya di dunia hitam, siang malam maksiat, gak pernah taat. Semua orang mencaci memaki, bahkan dianggap sampah masyarakat. Tapi dalam hatinya Allah teteskan secercah ketawaguan. Rumoso Gusti, Abot mah bandel, nakal. Kalau nyari buat geraka nggak usah nyari yang lain, Abot cukup. Semua perbuatan maksiatnya dia akui dengan lapang dada. Tapi ya Allah, sejelek apapun aku ini masih makhluk Engkau ya Rob. Kalau orang semaksiat ini nggak boleh mengadu kepada Engkau, kepada siapa aku harus mengadu? Fakana sababan lil wusul, atas kerendahan hatinya, kerumongsoan hatinya, dijadikan kekasih Allah. Kok bisa yang rajin ibadah gara-gara sombong gak diterima, tapi yang ahli maksiat karena kerendahan hatinya dianggap jadi kekasih Allah? Oh bisa. Maksiyatun aurasat dillan wabtiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Seorang pelaku maksiat
yang mengakui dengan segala kesalahannya, sadar diri akan segala perbuatannya, di hadapan Allah jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia dibanding orang ahli ibadah sombong. Yuk, yang ahli taat, rendahkan hatimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhanmu, bahwa engkau berbuat ibadah itu hasil pemberian Allah. Dan jika engkau Allah takdirkan menjadi manusia bangsat yang ahli maksiat, akui segala kesalahan. Jangan jadi orang egois. Akui semua kesalahanmu di hadapan Allah, minta ampunannya kepada Allah, dan kamu akan menjadi manusia termulia di sisi. Ingat bos, surga bukan diciptakan untuk ahli sholat. Cik abot, yes. Tapi tereliminasi. Surga tidak diciptakan untuk ahli taat, tapi surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang husnul khotimah dalam taubat. Yuk, taubat. Taubat. Walaupun ada orang punya jatah 3 hari lagi menjelang kematian, sebelumnya tidak ada rapot bagus dalam penilaian ibadahnya, semuanya maksiat, merah hampir kebakar rapotnya. Tapi dia punya waktu 3 hari lagi kesempatan, dan dia isi dengan taubat. Maut dalam taubat nasuha, maka insya Allah taubat nasuha yang 3 hari akan menghapus dosa-dosa puluhan tahun yang pernah kau lakukan. Mudah-mudahan ini bocah-bocah mau kemana? Mau ke Iran? Apa kita kirim aja ke Iran buat cocok bom? Bocil, jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah puluhan. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Rabbal punten Kang, saya kalau jarah ke makam Rasul ambah pede. Kenapa? Ternyata kita nggak salah pilih pimpinan. Itu di atas pintu antara raudhah ke mimbar ada tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummat. Rasul pernah berkata, dan itu tulisannya ada di pintu yang melengkung dari raudhah mau keluar kan ke arah jarak ke Rasul, tertulis dengan jelas syafaati li ahlil kabairi min ummati. Wahai umatku, kata Nabi Muhammad, sebesar apapun dosa kalian, walaupun kalian dinobatkan menjadi pelaku dosa yang paling dahsyat, yang paling bangsat, ingat pertolonganku agar kalian diampuni Allah masih berlaku buat kalian. Yuk, hanya mohon maaf ya Pak, sebangsat apapun kita, sehari saja kita baca selawat 1 kali ya, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Orang yang mulutnya mau membaca sholawat berarti dia sudah dipilih oleh Allah yang husnul khotimah ending hidupnya. Dengerin, makanya Kang ya, walaupun sholat masih abot, baca selawat ya. Bener Kang. Saya dulu paling bangsat di keluarga saya Kang. Malah bapak saya ngomong gini, kayaknya anak ini mah gagal nih, bungkan kayaknya anak ini mah. Bener. Saya dianggapnya, waduh, produk gagal. Bener. Saya dianggap produk gagal karena saya 16 bersaudara Pak. Saya ini anak nomor 5, hitam ya. Ya, nggak kebayang bungsu dedeknya ya. Saya dianggapnya, aduh, ini anak produk gagal kayaknya. Karena saking bangsatnya. Tapi saya ingat guru saya, Cep,
Kamu baca sholawat sehari 1 kali aja sama la ilaha illallah. La ilaha illallah 1 kali saja sehari. Dalam hati ingatkan, akui dengan sesadar-sadarnya bahwa tiada Tuhan yang hak disembah hanya Gusti Allah. Dan lafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiap hari 1 kali saja. Insya Allah nanti nur Muhammad dalam kalbumu akan bersinar. Suatu saat kau akan menjadi manusia yang paling tobat. Alhamdulillah, tahadus binimah Pak. Dulu itu saya buronan, sekarang cuman buronan mertua saya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Titip dari saya, kalau antum masih belum mau sholat, masih ngedul, masih males, la ilaha illallah, pejamkan matamu, rasakan dengan sesadar-sadarnya dalam kalbumu, la ilaha illallah. Bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali la ilaha illallah sambil pejam sehari saja ya. Kamu kan ngisep rokok sambil merem kan? Enak ya, rokok dapat ngasih, enak. Kan ada orang-orang kalau bicara bisnis miliar rokok ngikut. Emang wajah hotspot seperti ini? Ya, kamu masih doyan maksiat, kamu masih belum mau sholat, tolong ya, titip dari Haji Asep Dimyati di 1 hari 24 jam ya, sehari semalam, luangkan untuk 1 kali saja baca la ilaha illallah. Pejamkan matamu, rasakan kesadaran dalam hatimu, yakinkan hanya Allah yang wajib di. Kedua, 1 kali saja sempatkan di waktu yang mana saja. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina. Insya Allah jika engkau Allah kasih kesempatan dalam sehari semalam melafadzkan la ilaha illallah 1 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 1 kali, insya Allah kamu akan ditakdirkan husnul khotimah mati. Kita berjuang buat keselamatan kita ya Beb ya. Siap? Belum merdeka kamu Beb, belum. Kamu masih diincar malaikat kamu bos. Ya, buronan malaikat Israel kita bos. Ya, kayaknya di sini banyak cepu-cepunya nih. Ya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah ya. Ya Allah, seandainya di sini ada 1-2 dari penghadir yang masih doyan maksiat, belum ada rasa keinginan ibadah, ya Allah terangi hatinya dengan hidayah. Jangan wafatkan saudara saya dalam keadaan belum taubat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Ampuni semua kesalahannya. Lancarkan semua rizkinya ya Allah. Jadikan bagian rizkinya sebagai modal untuk ibadah ya Allah. Di barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Selalu merasa bahwa kita yang paling kotor ya. Selalu merasa bahwa kita yang paling bodoh. Jangan merasa spesial. Belajar dari martabat yang spesial aja masih bisa dikacangi. Ya. Bahagiakan istrimu ya. Istimewakan istrimu. Walaupun mulutnya kasar, kalau kita masih demen, gak usah sering tunjuk apa. Ya. Muliakan istrimu ya. Bahagiakan istrimu ya. Ya, jangan pernah sia-siakan keberadaannya. Lebih baik kamu sakit hati karena mulut kasarnya daripada kamu sakit hati karena kepergiannya. Ingat bos, yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Kalau kau sudah tinggalkan, baru tahu rasa sakitnya.
Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin, karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.